sidang sekarang ini bukan lagi terkait apakah keputusan presiden itu benar atau tidak yang dijadikan pokok perkara, tetapi apakah putusan dismisal ketua pengadilan itu benar atau tidak. Kedatangan saya ke PT UN ini adalah dalam rangka melakukan gugatan terhadap terbitnya Kepres pemberhentian dengan tidak hormat terhadap saya yang dilakukan secara sepihak oleh oknum penyidik TNI AS. Di balik seragam kehormatan seorang perwira TNI, tersimpan kisah perjuangan mencari kebenaran. Kolonel Laut, PM, Ade Permana, seorang prajurit dengan karir cemerlang, kini harus menghadapi badai terbesar dalam hidupnya. Pada awal tahun 2023, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada Kolonel Laut, PM, Ade Permana. Vonis ini berhubungan dengan dugaan pelanggaran etika di lingkungan militer. Namun, keputusan tersebut tidak mencantumkan hukuman tambahan berupa pemecatan. Hampir 1,5 tahun kemudian, keputusan presiden yang memberhentikannya dengan tidak hormat diterbitkan, memicu pertanyaan besar tentang prosedur hukum yang ditempuh. Kepres pertama saya menerima Kepres tersebut pada tanggal 25 Juli 2024. Sedangkan Kepres yang kedua tertanggal 11 November 2024. Di mana di Kepres yang pertama cap tertanda oleh Presiden Jokowi. Kepres yang kedua juga cap tertanda Presiden Jokowi. Padahal kan TMT Oktober ya, Presiden Jokowi sudah digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi 4 kejanggalan itulah yang kiranya kita gugat di PT UN ini. Seperti itu. Kejanggalan dalam kasus ini mulai terkuak ketika Kolonel Ade dan kuasa hukumnya menemukan perbedaan mencolok antara vonis pengadilan dan keputusan pemecatan. Kuasa hukum juga menduga ada campur tangan oknum tertentu di lingkungan TNI AL yang memengaruhi keputusan tersebut. Jadi kronologi kejadian saya adalah ini perkara orang sipil yang melibatkan 2 anggota saya, di mana sudah dilakukan upaya hukum mulai dari pengadilan negeri, terus banding sampai kasasi, yang mana sampai upaya kasasi tersebut sudah inkrah, dan selama upaya hukum tersebut tidak ada pernah menyebutkan keterlibatan saya ataupun penyebutan nama saya dalam perkara yang bersangkutan. Namun oknum penyidik Spomal mengangkat kembali permasalahan tersebut pada tahun 2022. Dalam upaya mencari keadilan, Kolonel Ade mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Panglima TNI, berharap keputusan pemecatan ini dapat ditinjau ulang. Permohonan ini menekankan bahwa pemecatan Kolonel Ade bukan hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga mencoreng prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh TNI. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Panglima TNI terkait permohonan peninjauan ini. Namun, Kolonel Ade bersama tim hukumnya terus memperjuangkan kebenaran. Upaya hukum yang telah saya lakukan itu untuk kondisi yang sekarang ini adalah upaya hukum yang saya lakukan di luar institusi TNI. Adapun sebelumnya saya juga melakukan upaya hukum dengan mengikuti SOP dan mekanisme yang ada di lingkungan TNI. Biar bagaimanapun saya tetap menjunjung tinggi dan hormat kepada institusi saya. Makanya saya melalui mekanisme yang berlaku. Seperti upaya hukum yang pertama, saya membuat surat kepada Panglima TNI. Mohon keadilan agar perkara saya ditinjau kembali. Kemudian upaya hukum yang kedua, saya sudah membuat laporan polisi ke POM TNI. Nah, sampai dengan saat ini juga tidak ditindaklanjuti laporan polisi saya dengan alasan yang
alasan yang disampaikan. Terhadap itu semua, sampai dengan detik ini tidak ada respon positif baik dari surat saya yang ditujukan kepada Panglima TNI maupun laporan polisi yang saya buat di POM TNI. Kemudian upaya saya di luar POM TNI atau melakukan gugatan Kepres PDTH yang terbit dalam 2 versi. Saya lakukan gugatan ke PT UN. Demikian. Saya juga sudah sampaikan kepada Ketua Sidang DKP agar mendapatkan data yang digunakan dalam sidang ini adalah sidang yang sudah diuji materinya di pengadilan. Namun jawaban dari Ketua DKP itu bahwa yang di sini tidak membahas masalah perkaranya, tapi adalah masalah administratif. Mohon dari ruang yang terhormat ini saya mohon tidak. Kisah Kolonel Ade Permana adalah pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal lelah. Ini bukan hanya tentang seorang perwira, tetapi tentang prinsip yang lebih besar bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.